Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya udah lama nggak buat konten analisa Go ya. Dari kemarin kita perhatikan di sini Go naik terus ya, naik terus, nggak pernah turun-turun, nggak lihat kiri kanan, naik terus ya. Oke, eh secara analisa teknikal kemarin ya, di sini saya menggunakan moving average 50 yang oranye, eksponensial yang biru, moving average 100 eksponensial, dan menggunakan MACD ya. Eh jika kita perhatikan di sini ini sudah membuat resisten ya. Resisten minggu kemarin dia ada resisten di 198101. Saya akan pasang dulu 198101. Nah, ini resisten kemarin ya. 98101. Biar pas harganya, saya ganti dulu. Nah, itu level resisten kemarin, dan ternyata sudah ditembus di sini ya. Saya akan kasih garis lagi. Samain. Ini penembusan resisten ya. Penembusan resisten, garis yang tegak. Nah, kita perhatikan di sini moving average ini masih di bawah, harga di atas, dan MACD histogramnya ini makin sini makin mengecil, tapi di sini dia signalnya masuk bullish lagi. Makanya dari setelah tembus resisten ya, dia naik, tapi belum terjadi retest ya. Kalau saya perhatikan di sini belum terjadinya retest ataupun yang asalnya resisten menjadi support. Jadi resisten become support, RBS ya. Kalau kita perhatikan, harga ini masih koreksi karena sinyal turun ke bawah, tapi tren masih naik ya. Jika kita lihat di H4. Oke, kita pindahkan ke H1. Nah, pada time frame H1 kita mempunyai resisten baru di sini. Harganya 7430, tertinggi kemarin ya. 7430. Oke. Nah, itu resisten ya. Dan untuk supportnya kemungkinan masih di sini. Yang asalnya resisten, dia menjadi support dari H4 ya, 198101. Nah, jadi ini tren tuh masih naik. Kita bisa entry buy, menunggu konfirmasi bullish ya di area support pertama. Kedua, menunggu sinyal MACD ini naik ke atas ataupun crossing. Nah, seperti ini. Ini kan histogram kecil, MACD-nya di bawah, harga juga di atas. Saya akan kasih garis warna kuning. Ini buat contoh ya. Buat contoh. Sebentar. Nah,
Contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah ada konfirmasi buy, pasti dia harga berada di atas EMA dua-duanya. EMA 50, EMA 100, dan SIG-nya menyilang histogram ya. Dan di sini pasti akan naik. Kalau turun, pasti harga akan turun. Nah, kalau diperhatikan di sini harga masih mau mau koreksi ya, tapi sebentar. Jika pengen melakukan entry buy, bisa menggunakan time frame yang lebih kecil ya. Nah, untuk gold saya ada rekomendasi mencari sinyal bullish di atas support ini 1981 ataupun 2009 ya. Dan menunggu sinyal MACD menyilang baru nanti bisa melakukan entry buy. Hati-hati jika 2074 ini tembus, karena apabila tembus harga bisa ke atas ya. Sebentar, ini kan kita perhatikan di sini. Dia turun, candlenya kecil nih, sudah ada buyer masuk. Jadi kita pastikan di area-area sini terjadi reject ya. Jadi kalau mau entry buy, di buy limit bisa di support bawah ataupun di situ ya. Nah, apabila 2074 ditembus, kemungkinan harga bakal naik ke 21 sekian gitu ya. Tapi apabila 1981 ditembus, kemungkinan masih akan turun tes support yang baru. Tes support yang baru berada di ini yang merah 39. Nah, apabila 981 ditembus, kemungkinan bakal ke sini. Sebentar, saya lihat dulu berapa. 3949. Ini saya menggunakan analisa berdasarkan harga yang ada ya. Jadi bukan asal-asal pencet klik, enggak. Nah, kemungkinan seperti itu. Karena apabila kita lihat di sini, ada terbentuk sebuah garis line yang menghubungkan antara support dan support. Nah, sebentar, saya hilangkan dulu MACD-nya biar terlihat besar. Oke. Nah, jadi terbentuk ini support pertama, ini support,
kemungkinan di area-area sini masih bisa naik ya. Jadi rekomendasi saya untuk gold adalah buy on the dip. Apabila ini ditembus ke sini, kemungkinan ya. Jadi ada dua plan. Nah, seperti itu. Karena kalau misalkan dia hanya tembus garis line ini, turun ke bawah pasti akan naik ke atas. Tapi apabila di sini tidak tembus, masih ada kemungkinan dari sini setelah misalkan tidak terjadi retrace, reject di situ, bisa ke sini, ke support terdekat gitu. Tapi untuk ambil entry sell harus reject di sini ya, dia melakukan retest kalau misalkan mau sell, karena kan ini garis trend line. Nah, jadi kalau misalkan garis trend line kuning ini ditembus, kemungkinan turun dulu, setelah itu dia naik retrace. Nah, jika retrace-nya reject, harga akan lanjut naik ke atas. Tapi jika di sini tidak reject retrace-nya, harga akan turun ke bawah dulu. Nah, jadi di area-area ini sangat penting karena support terkuat ya dari sini sudah ditembus yang ini. Oke. Demikian analisa untuk gold minggu depan. Jangan lupa gunakan lot yang sesuai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.